Mas Slamet. Gimana kabar Mas Slamet? Alhamdulillah sehat. Lancar Mas. Alhamdulillah Oh, syukur Mas. Masih di majikan lama ya Mas Slamet ya? masih. Oh, yang majikan namanya Sangsen ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Jalos BSR. Sekarang saya bersama Mas Slamet. Ini dulu pernah satu majikan dengan saya, tapi sekarang saya sudah pindah majikan lagi. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya bersama Slamet. Sekarang saya bertemu di sini, ingin bernostalgia sambil cerita-cerita lah sewaktu di rumah gimana gitu ya. Ini Mas Slamet, saya masih ingat nih, katanya dulu waktu sebelum ke Taiwan, Mas Slamet penjahit ya? Iya. Penjahit, bener ya? Iya. Kerjanya jahit ya? Iya. Ya kalau jahit kan tergantung pesanan tergantung itu ya Mas Slamet, nggak pasti ya penghasilannya ya. Berarti kalau kira-kira per bulannya itu berapa Mas Slamet? Ya kalau kita sistem konveksi sih ya emang nggak tentu. Kadang-kala kan kita banyak order ya, kita 1 bulan ya bisa nyampe mungkin ya 7 juta, 8 juta lah kalau pas lagi rame. Sedangkan kalau sepi ya mungkin sekitar ya 3 juta atau 4 juta lah kayak gitu. Berarti cuman cukup aja Mas Slamet Iya ya? cukup. Oh ya gini Mas Slamet ya. Ini ya, yang saya bingungkan kan waktu dulu saya tanya kan dari seorang penjahit tiba-tiba ke Taiwan, itu yang mengarahkan ke Taiwan itu siapa Mas Slamet? Oh, alhamdulillah sih tiba-tiba ini ada tetangga saya kan yang udah berangkat dulu. Ya sama basicnya juga dia kan seorang penjahit. Terus dia nekat mungkin buat mengubah nasib lah, dan alhamdulillah dia pulang membawa kesuksesan kayak gitu. Jadi, itu motivasinya Mas Slamet pengen ke Taiwan ya? Iya. Tapi gimana Mas Slamet selama di Taiwan itu suka dukanya apa, maksudnya yang pertama kali ke Taiwan itu pertama ngerasa oh ternyata ya gini susah sekali berat sekali kerjanya gimana pertama datang langsung ke Taiwan, maksudnya dibandingkan kerja yang dulu penjahit loh. Ya suka dukanya sih kayak gini. Dukanya kan ibarat kata ya kita pertama kesini kan satu beda bahasa, kita harus adaptasi. Terus yang kedua kan sistem kerja di Taiwan kan beda sama di Indonesia. Kadang-kala kita sampai ngelewatin ya ibadah kayak gitu. Oh iya Mas, soalnya ini saya ingat nih Mas Slamet itu alhamdulillah sholatnya terjaga walaupun masih di Taiwan itu masih terjaga. Ini saya masih ingat nih ini namanya nostalgia sih ya. Sekarang berarti dari berangkat sampai sekarang udah 2 tahun lebih ya Mas Slamet? Iya alhamdulillah udah tahun lebih. Ya intinya pasti yang dicita-citain dulu udah berwujud ya Mas Slamet ya? Ya alhamdulillah sedikit-sedikit mulai ada hasil. Ya. Jadi gini Mas Slamet, saya juga ngalamin ya. Kalau saya sih emang basicnya sebelum ke Taiwan sih ya sudah ke negara-negara lain. Kalau Mas Slamet ini kan sama sekali belum punya pengalaman merantau loh. Tapi dia benar-benar nekat ke Taiwan ya. Yang dia juga belum tahu kondisi situasinya di dalam gimana. Dia cuman sepihak aja lah dengar cerita dari temannya yang berangkat di sini, tapi betah ya Mas Slamet ya? Ya alhamdulillah betah. Rencana itu maksudnya kalau ini kan biasanya di Taiwan kan 3 tahun finish kontrak. Rencananya maksudnya pulang dulu apa mau nambah dulu gimana Mas Slamet? Ya rencana sih kalau sudah finish kontrak ya saya mau pulang dulu, ingin ketemu anak dan istri kayak gitu. Intinya semenjak di Taiwan itu kecukupan banget ya Mas Slamet ya? Ya alhamdulillah, yang tadinya di Indonesia ibarat kata cuma buat kebutuhan sehari-hari aja, setelah berangkat ke Taiwan ya per bulannya kita bisa nyisiin lah. Ada tabungan juga ya Mas Slamet? Iya. Ya alhamdulillah ini cerita dari Mas Slamet ya. Semoga maksudnya ini bisa menjadi menjadi ladang atau menjadi motivasi untuk para yang niat ke Taiwan tapi tidak punya basic apa-apa ya, maksudnya tidak punya pengalaman apa-apa, tapi ternyata ini nyatanya betah sampai 2 tahun lebih, hampir finish kontrak ya Mas Slamet, hampir 3 tahun. Jadi untuk yang punya keniatan ingin ke Taiwan tapi basicnya atau belum punya pengalaman,
jangan ragu, intinya kita itu perlu semangat, perlu intinya kita tuh tujuannya itu merubah nasib ya Mas Slamet ya. Iya. Ya betul merubah nasib. Ini Mas Slamet, ini saya kan untuk pemirsa saya yang nonton, kasih motivasi kata-kata motivasi buat para pemula yang niat ingin ke negeri Taiwan ini, ingin merantau ini Mas Slamet, katakannya Iya. gimana? Ya, kata-kata buat kalian semua yang pemula ingin merantau, ya intinya semua harus diniatkan dari hati, jangan pernah ragu, gitu aja. Ingat, ibarat kata kita pergi ke luar negeri, pulang membawa kesuksesan buat keluarga tercinta. Insya Allah nanti kita akan diberi kemudahan dan kelancaran. Amin ya. Demikian ngobrol-ngobrol saya dari Mas Slamet ya. Alhamdulillah, intinya ya sedikit mengobati rasa nostalgia dulu. Soalnya saya dulu kalau ada apa-apa juga sering cerita ke Mas Slamet. Mas Slamet, saya gini-gini Kak. Mas Slamet kan walaupun ini badan kecil tapi ini kan udah berkeluarga. Kalau saya kan belum berkeluarga, jadi kadang saya sering curhat lah Mas Slamet. Kalau udah bagaimana ini sering keluar pikir lah ini. Makanya saya ini bertemu lagi dengan Mas Slamet, ya senang sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sarapan namanya Minto alias burger buat Mas Slamet sama saya.